Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu di kelas 8? Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita pasti berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini dilancarkan oleh Allah dan semoga kalian tetap fokus ya sampai kegiatan pembelajaran ini berakhir. Seperti biasanya, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari yang namanya berita. Nah, pada pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan bab pertama kita, yaitu tentang berita. Tetapi KD yang akan kalian pelajari kali ini berbeda dengan KD sebelumnya. Jika KD sebelumnya kalian mempelajari tentang pengetahuan, maka KD kali ini kalian akan mempelajari tentang keterampilan, yaitu KD 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan, dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti siap ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Pada pertemuan kedua ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu meringkas berita yang telah didengar maupun yang dibaca. Yang kedua, anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu menyimpulkan berita yang telah didengar maupun dibaca. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan untuk mampu memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Sebelum kita masuk kepada contoh meringkas berita, kalian terlebih dahulu harus memahami apa itu ringkasan dan bagaimana cara meringkas sebuah berita. Ringkasan adalah penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Ya, jadi ringkasan itu merupakan penyajian atau pemaparan sebuah karangan yang tadinya mungkin terdiri dari 4 atau 5 atau 6 paragraf atau lebih dan disajikan kembali dalam bentuk yang lebih singkat dari bentuk yang aslinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan ringkasan. Sedangkan meringkas berita. Nah, meringkas berita sendiri adalah kegiatan mengubah berita menjadi lebih singkat dengan memasukkan unsur-unsur berita dan tanpa mengubah urutannya. Jadi, meringkas berita kita hanya mengambil unsur-unsur beritanya saja dan kita tidak boleh mengubah urutan yang terdapat dalam teks atau berita aslinya. Jadi kita tetap memakai sudut pandang penulis. Nah, bagaimana kira-kira cara kita meringkas sebuah berita? Nah, Ibu ada 3 cara ya dalam meringkas berita. Yang pertama yaitu terlebih dahulu kalian harus membaca atau mendengarkan sebuah berita yang akan kalian ringkas dengan saksama, dengan teliti, dan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu kalian mencari, menentukan unsur-unsur berita yang terdapat di dalam berita yang telah kalian baca atau kalian dengar tadi. Nah, berkenaan dengan unsur-unsur berita, masih ingatkah kalian pada pertemuan pertama kita telah mempelajari yang namanya unsur-unsur berita. Di sini dikenal juga dengan nama adiksimba. Atau dalam istilah bahasa Inggris itu dikenal dengan 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, pasti kalian masih ingat ya, jadi ketika kita meringkas ternyata berkaitan dengan unsur-unsur berita yang telah kalian pelajari pada pertemuan pertama.
Langkah terakhir adalah setelah kalian menemukan unsur-unsur berita atau adik simba yang terdapat di dalam teks berita tersebut atau berita yang kalian dengar, kalian harus menggabung atau merangkaikan atau menyatukan unsur-unsur berita tadi dalam bentuk paragraf yang utuh, dalam satu paragraf yang utuh. Contoh, kalau kamu mendengar atau membaca sebuah teks berita dalam bentuk mungkin 10 paragraf, maka cukup mencari unsur-unsurnya saja. Setelah dapat unsur-unsurnya, kalian gabunglah menjadi satu paragraf saja. Nah, itulah yang dinamakan dengan ringkasan. Ringkasan berita. Ibu rasa kalian pasti memahami ya sampai di sini. Kita lanjut pada materi berikutnya. Berikutnya adalah menyimpulkan isi berita. Ada yang tahu apakah ringkasan dengan simpulan adalah dua hal yang sama? Nah, silakan simak penjelasan Ibu berikut ini. Simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembicaraan. Atau bisa juga dikatakan simpulan itu merupakan kata-kata akhir dari suatu uraian. Kesimpulan berita tetap harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas dari ringkasan. Nah, di kalimat ini kita bisa menemukan ternyata kesimpulan dengan ringkasan merupakan dua hal yang ada perbedaan dan ada persamaannya. Persamaannya adalah kesimpulan dan ringkasan berita tetap harus memuat unsur-unsur dalam sebuah berita yang didengar ataupun yang dibaca. Sedangkan perbedaannya adalah jika ringkasan biasanya dibentuk dalam satu paragraf yang utuh. Nah, kesimpulan dibuat lebih singkat atau lebih ringkas lagi daripada ringkasan. Biasanya itu dibentuk dalam satu kalimat yang utuh. Maka dengan demikian dapat dikatakan kesimpulan berita tetap harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, antara unsur-unsur berita, ringkasan, dan simpulan saling berkaitan satu sama lain. Kesimpulan berita dapat disampaikan dengan menggunakan kata-kata berikut ini, diantaranya ada dua di sini ya. Yang pertama, berita tersebut menyampaikan informasi tentang, nah kita sampaikan tentang apa. Ini membentuk satu kalimat yang utuh. Atau bisa kita menggunakan kata-kata yang kedua ini, berita tersebut menginformasikan tentang, nah itu tadi ya, perbedaan antara ringkasan dan simpulan. Selanjutnya adalah menanggapi berita. Apa sih yang dimaksud dengan tanggapan? Tanggapan adalah reaksi seseorang berupa komentar, kritik, dan yang lainnya terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat, dibaca, didengar, atau dirasakan sendiri. Maka menanggapi berita dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan memberikan komentar terhadap berita yang dibaca ataupun yang kalian dengar. Nah, ketika kalian ingin menyampaikan sebuah tanggapan berita yang kalian mungkin baca atau yang kalian dengar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, tanggapan yang kalian sampaikan haruslah bersifat objektif, disertai dengan alasan yang logis. Logis artinya adalah masuk akal. Yang kedua, tanggapan yang kalian sampaikan haruslah dengan menggunakan kata atau kalimat yang tepat. Dan yang ketiga adalah tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan pastinya harus sopan.
Ketika kalian menanggapi sebuah berita, baik itu yang kalian baca mungkin atau yang kalian dengar, ada dua hal yang bisa kalian komentari. Di antaranya adalah isi atau struktur berita. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam berita tersebut. Jika kalian ingin menanggapi isi atau struktur berita, bisa kalian komentari berkenaan dengan kebenaran informasi dari berita yang disampaikan atau kelengkapan informasi yang disajikan dalam berita tersebut. Sedangkan jika kalian ingin menanggapi berita dari segi bahasa yang digunakan, apa saja yang bisa kalian komentari? Ya, yang bisa kalian komentari adalah mungkin penggunaan kalimat yang digunakan di dalam berita tersebut atau pilihan kata yang digunakan dalam berita tersebut. Selanjutnya kalian akan berlatih bagaimana cara menentukan unsur-unsur pokok berita. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari di pertemuan pertama ya. Setelah itu dari unsur-unsur berita kita akan merangkainya menjadi sebuah ringkasan dan mengubahnya menjadi sebuah kesimpulan dan bagaimana cara menanggapi sebuah berita. Nah, berikut contoh teks yang Ibu sajikan. Teks ini juga sudah pernah kita ambil sebagai materi di pertemuan pertama. Teks ini Ibu kutip, Ibu ambil dari buku siswa Bahasa Indonesia untuk kelas 8, edisi revisi 2017, kurikulum 2013. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Berikut contoh dari bagaimana caranya kita membuat ringkasan ya. Tadi sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Jadi ringkasan tersebut pertama kita membacanya, tadi kita sudah membacanya. Selanjutnya adalah kita harus menentukan unsur-unsur berita yang terdapat di dalamnya. Nah, berikut unsur-unsur berita yang terdapat di dalam teks Pelabuhan Merak tadi ya. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Jadi di situ ada tentang peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa tersebut, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Setelah kita mendapatkan unsur-unsur berita di dalam teks berita yang telah kita baca maupun yang kalian simak atau kalian dengar tadi, maka kita menggabungkan unsur-unsur berita 1-6 dalam sebuah paragraf yang utuh. Jadi, peristiwa apa sampai bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, kita gabungkan, kita satukan menjadi suatu paragraf yang utuh. Maka jadilah ringkasan seperti berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11.
Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Nah, jadi dari unsur-unsur berita yang telah kita dapatkan, kita gabungkan unsur-unsur berita tersebut sehingga jadilah sebuah ringkasan yang utuh. Selanjutnya adalah simpulan dan tanggapan dari berita yang telah kalian dengar tadi ya. Nah, simpulannya adalah berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Kira-kira menurut kalian, apakah simpulan ini masih ada kaitannya dengan unsur-unsur berita yang dibentuk dalam bentuk ringkasan yang tadi? Ya, ada ya. Tetapi perbedaannya adalah jika ringkasan lebih panjang membentuk satu paragraf yang utuh, simpulan lebih ringkas, seperti penjelasan Ibu pada slide sebelumnya, bahwasannya simpulan itu diambil dari ringkasan yang telah dibuat namun dipersingkat dalam satu kalimat saja. Nah, ini juga membentuk satu kalimat yang saja, tetapi tetap mengandung, tetap di dalamnya terdapat unsur-unsur berita. Selanjutnya adalah kita akan mencoba menanggapi berita tadi. Nah, masih ingat ya, berita bisa kita tanggapi dalam dua hal. Yang pertama dari segi isinya atau dari segi bahasanya. Nah, yang pertama kita akan mencoba menanggapi dari segi isinya terlebih dahulu. Di sini disampaikan, informasi yang disampaikan dalam berita tersebut cukup akurat, karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Nah, ini jadi yang ditanggapi adalah isi beritanya, bahwasanya isinya cukup akurat, tidak jauh berbeda dengan sumber berita lainnya. Berarti bagus ya. Selanjutnya adalah berkenan dengan bahasa yang digunakan. Bisa jadi kalian menyampaikan tanggapan seperti ini ya. Bahasa yang digunakan dalam berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, saya mudah memahami informasi yang disampaikan dalam berita tersebut. Jadi tanggapan itu kan merupakan penilaian kamu terhadap atau komentar kamu terhadap suatu berita yang kalian baca atau yang kalian dengar. Nah, ingat ya, tanggapan tetap harus disampaikan dengan bahasa yang santun dan sopan. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap KD ini, maka Ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, di sini ada sebuah teks berita, nanti akan terbagi menjadi dua slide. Ini adalah teks berita yang slide pertama. Judulnya adalah Detik-detik banjir bandang bercampur lumpur terjang Luwu Utara. Dan ini adalah teks lanjutannya. Silahkan dibaca dengan saksama, dengan teliti. Setelah itu, anak-anak Ibu diharapkan untuk menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, tentukanlah unsur-unsur berita teks tersebut. Ya, jadi sama ya dengan materi sebelumnya, diminta menentukan unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks berita tersebut. Setelah itu, yang kedua, tulislah ringkasan berita tersebut dalam satu paragraf. Nah, jika kita ingin membuat ringkasan, tadi ingat ya, kita harus mencari unsur-unsurnya beritanya dulu terlebih dahulu, maka setelah dapat baru dirangkai menjadi sebuah paragraf yang utuh. Setelah itu buatlah simpulan berita tersebut dalam satu kalimat. Ingat ya, satu kalimat saja, tapi tetap mengandung unsur-unsur berita di dalamnya. Dan yang terakhir adalah tulislah tanggapanmu terhadap berita tersebut. Tanggapannya boleh berupa bahasa yang digunakan dalam teks berita tersebut ataupun isi dari teks berita tersebut. Untuk menyeragamkan format jawaban anak-anak Ibu sekalian, maka di sini ada format untuk
menuliskan jawaban untuk tugas KD 4.1 ini. Yang pertama, jangan lupa tuliskan nama, tuliskan kelas, dan seperti ini format jawabannya. Silahkan anak-anak ibu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tetap semangat walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Sekian untuk pembelajaran kita pada pertemuan kedua hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap sehat ya. Dan ingat harus tetap semangat dan tetap fokus belajarnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.